Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berangkat semua. Berangkat semua, bagus. Ketua kelas, Mbak Kapsa, silakan dipimpin untuk berdoa dulu ke depan kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Baik, selesai. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih buat Mbak Kapsa. Hari ini anak-anak, perasaannya bagaimana? Ada yang sedih juga? Ada. Silakan gambarkan perasaan kalian hari ini. Ada yang senang dan ada yang sedih. Di buku tulis masing-masing ya, digambar. Baik, sudah selesai menggambarnya? Sudah. Saya tanyain satu-satu dari Mbak Aila. Bagaimana perasaan hari ini Mbak Aila? Senang. Mbak Bella? Sedih. Ya. Mas Aldi? Senang. Mbak Hana? Senang, Pak. Senang. Kenapa Mbak Hana hari ini senang? Oh, dapat uang saku. Banyak ya? Ya. Terus kemudian Mbak Kapsa? Senang, Pak. Senang. Kenapa Mbak Kapsa hari ini senang? Kasih uang saku. Kasih uang saku. Baik, berikutnya Mbak Naya? Senang. Oke. Selanjutnya Mbak Akila? Senang. Senang. Kemudian Mas Rafiq? Sedih. Kenapa Mas Rafiq hari ini sedih? Karena sepeda saya rusak. Oh, rusak. Ya, nggak apa-apa. Besok saat libur diperbaiki di bengkel ya sama orang tua. Kemudian Mbak Yaliko? Hari ini rasanya bagaimana? Sedih. Kenapa sedih? Apa? Sepedanya rusak. Sepeda kakak rusak. Oh, apa? HP. Oh, jangan banyak main HP ya. Kamu harus tahu waktu ya main HP dan belajar. Oke, gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung.
Bandung. Ya, apa maknanya? Siapa yang tahu? Apa makna lagu Halo-Halo Bandung? Ya, Mas Aldi, apa Mas Aldi? Mbak Kapsa, apa maknanya? Tidak tahu ya. Baik, lagu Halo-Halo Bandung itu maknanya yaitu menghargai pahlawan. Oke. Jadi dan rela berkorban. Ya, jadi Halo-Halo Bandung itu memiliki makna menghargai para pahlawan dan rela berkorban. Dengan apa berkorbannya? Yaitu dengan dulu ya para penjajah itu ya menjajah Indonesia ya, kita dijajah, kita harus berjuang supaya merdeka ya. Itu ya untuk menghargai pahlawan dan rela berkorban. Selanjutnya ini ada apa? Ini apa? Mentega ya, mentega ini ya, biasanya digunakan untuk apa? Untuk menggoreng. Terus untuk apa lagi? Membakar roti. Ya, untuk membakar roti. Ya, untuk bakar-bakaran. Ini mentega ini ya, apa namanya? Jika dipanaskan akan menjadi apa? Iya, menjadi minyak. Minyak itu merupakan wujud benda apa? Padat, cair apa gas? Cair. Sedangkan mentega ini wujudnya adalah padat. Setelah dipanaskan akan menjadi cair. Baik, materi hari ini anak-anak adalah perubahan wujud benda. Ya, kalian bisa menganalisa atau mendeteksi perubahan wujud benda. Di sini ada yang suka membaca? Ada yang suka membaca? Semuanya ngacung yang suka membaca. Iya, tunjuk tangan. Ya, ya, yang suka membaca. Ya, Mbak Yani kok tidak suka membaca? Kenapa tidak suka membaca? Karena banyak main game. Nah, tidak boleh. Ya, main gamenya tidak boleh. Sekarang saya ada bacaan ya, ini mengenai perubahan wujud zat. Saya bagi satu-satu gitu. Perhatikan ya, PowerPoint di depan kalian. Perubahan wujud benda. Ya. Apa itu benda? Apa itu perubahan wujud benda? Ya. Perubahan wujud benda adalah salah satu benda terjadinya gejala perubahan. Ya, pada suatu benda menjadi benda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Ya. Wujud benda ada padat, ada cair, ada gas. Ya. Nah, benda yang padat dilihat yaitu ada batu dan besi. Kemudian benda cair ada apa? Air dan minyak. Kemudian benda gas ada udara, air. Nah, macam-macam perubahan wujud benda. Ada berapa jumlahnya? 6. Ada 6. Ya. Ada mencair, ada membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Oke. Baik, kita tonton dulu videonya supaya kalian lebih paham tentang perubahan wujud benda.
sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas ringan dan benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dan rendah. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Saat tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and Ya. Baik anak, kalian tadi sudah menonton video tersebut yang ada di depan kalian ya. Nah, wujud benda ada berapa? Wujud benda ada 3 ya. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Padat, cair, gas. Ya, itu ingat ya, ada 3 wujud benda yaitu padat, cair, gas. Nah, sekarang dari ketiga wujud benda ini mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Ada berapa perubahan? Ada 6. Ya, yang pertama mencair, kedua membeku, ketiga menguap, yang keempat mengembun, kemudian yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal. Ya. Nah, contoh mencair yaitu dari video tadi dicontohkan apa contoh mencair? Es batu, es batu, mentega yang dipanaskan jadi cair. Kemudian contoh membeku, air dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Kemudian contoh menguap, tadi dari video tadi ya, kita merebus air dan merebus air untuk mandi, misalkan suhu sedang dingin ya, ingin mandi dengan air hangat, kita rebus airnya, air itu akan mengeluarkan uap. Kemudian mengembun di pagi hari, kalian misalkan jalan-jalan ke sawah ya, lihat rerumputan yang ada di bawah ada airnya, nah itulah mengembun ya. Kemudian menyublim, contohnya kapur barus diletakkan lalu ditaruh di lemari akan menyublim ya, baunya keluar dari kapur barus. Kemudian mengkristal, contohnya pembuatan pembuatan garam yang ada di pesisir pantai atau di tepi pantai itu ya, pembuatan garam. Jadi dipanaskan kena sinar air asin laut itu ya, kemudian jadi garam. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian, saya akan membagi ke dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 anak. Ya, baik. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3.
menyiapkan ada es batu dan gelas, ya, ada es batu dan gelas. Nanti dilihat ya. Ini apa? Ini coba kalian amati es batu tersebut, apa yang akan terjadi es batu tersebut di dalam gelas itu. Amati perubahannya dan catat hasil pengamatan kalian di LKPD yang akan saya bagikan. Sekarang silakan amati LKPD bukan LKPD, amati perubahan es batu tersebut yang ada di dalam gelas, kemudian catat hasil pengamatan tersebut di lembar kerja peserta didik. Silakan, waktunya 10 menit ya untuk mengamati dan kemudian catat hasil tersebut di LKPD. Silakan. Ini diamati. Lihat di sini. Apa yang terjadi tadi? Kalau sudah diamati, dicatat di sini ya hasil tersebut. Kemudian kesimpulannya. Hasilnya nanti harus ditulis ya. Kemudian kesimpulannya kalian tulis kesimpulan dari hasil itu diamati dulu. Setelah itu pengalaman peserta ini ya diamati, kemudian hasilnya baru ditulis di kesimpulannya. Baik, silakan hasil percobaannya kalian tulis di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baik, sudah ya semuanya? Ya. Oke, baik, sudah selesai ya. Pak Guru ya sebenarnya itu sudah menilai, yaitu kalian dalam bekerja kelompok memiliki sikap gotong royong, kemudian sikap kerjasama, dan sudah saya nilai ya. Sekarang maju ke depan untuk dipresentasikan urut dari kelompok 1 sampai nanti kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya. Aldi, Mbak Bella, Mbak Ayla. Sambil dibawa gelas berisi es batu dan LKPD-nya juga.
sedang pengamatan ya, sedang melakukan pengamatan ini kelompok 1 yang terjadi. Apa hasilnya dari pengamatan tersebut? Silakan dibaca Mas Adi. Ya, silakan dibaca hasil pengamatannya dari percobaan es batu yang ditaruh di dalam gelas. Hasil percobaannya apa? Es batu akan mencair. Ya, benar ya. Es batu akan mencair. Coba dilihat ini. Ya, jadi apa ini? Cair. Jadi cair ya. Es batu itu benda apa? Benda padat. Akan mencair. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dari hasil pengamatan kalian kelompok 2 ya, apa yang terjadi es batu dimasukkan dalam gelas. Coba mana ketua kelompoknya dibaca hasil percobaannya. Apa? Es batu menjadi cair. Iya, es batu menjadi cair. Kesimpulannya apa? Hasil percobaannya dulu. Hasil percobaannya apa ini? Berhasil es batu menjadi cair dari padat menjadi cair. Kesimpulannya dibaca yang keras. Es batu menjadi cair. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Dari hasil pengamatan kalian, apa hasil dari pengamatan itu? Es batu ditaruh di dalam gelas. Silakan Mas Taufik, ketua kelompoknya, baca. Ya. Es batu yang mencair. Kemudian kesimpulannya? Iya, es batu yang didiamkan akan menjadi cair. Itulah hasil pengamatan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Jadi anak-anak, ya, kalian sudah melakukan percobaan, yaitu es batu diletakkan di dalam gelas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mencair atau es batunya jadi cair. Nah, sekarang anak-anak, mari kita latihan konsentrasi dulu. Ice breaking. Tahu ice breaking? Ya, latihan konsentrasi. Ya, kita latihan konsentrasi. Kalau saya sebutkan ular, berarti pendek. Ya, kalau saya sebut cacing, harus panjang. Ya, panjang seperti ini. Kalau ular, pendek. Kalau cacing, panjang. Kemudian kalau gajah itu kalian kecil. Ya. Kalau semut besar. Kebalikannya ya, saya ulangi lagi. Ular berarti pendek. Kalau cacing panjang. Kalau gajah kecil. Sedangkan semut besar. Ya, kita mulai ya. Ular pendek.
pintar-pintar, pemberani, pandai bekerja sama. Karena apa? Tadi pintar untuk mengerjakan soal yang saya berikan, lembar kerja persoalan didik tadi, kalian bisa menjawabnya. Ya. Kemudian pemberani, kalian sudah maju ke depan kelas, ya, mempresentasikan di depan kelas, dan kalian sudah berani. Baik, saya akan memberikan soal evaluasi untuk kalian, seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi perubahan wujud benda. Ini soalnya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Okay. Baik, dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, jangan lupa anak diberi nama, kelas, dan nomor absen. Oke. Ya, nama, kelas, nomor absen di paling atas. Silakan kumpulkan, waktunya sudah selesai. Kalian kumpulkan soal evaluasi dan LKPD yang tadi kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan di meja Pak Guru. Urut dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Baik, bagi yang nilainya ini nanti saya koreksi ya. Bagi yang nilainya di atas rata-rata, kalian akan mendapatkan pengayaan, yaitu diberikan bacaan ya, supaya menambah pengetahuan kalian. Sedangkan bagi yang nilainya di bawah rata-rata, kalian akan diberikan remedial atau dibimbing oleh saya, Pak Guru sendiri, materi yang belum paham. Jadi nanti akan saya koreksi untuk hasilnya nanti akan saya bagikan besok ya. Untuk yang nilainya di atas rata-rata akan saya berikan pengayaan, dan nilainya yang di bawah rata-rata akan saya beri remedial. Baik, dari pembelajaran hari ini ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Wujud benda ada berapa? 3. Pintar. Satu apa satu? Ada. 2. 3. Sedangkan perubahan wujud benda ada berapa? 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Nah, perubahan wujud benda itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari? Ada perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siapa yang bisa memberitahu? Mas Aldi, perubahannya apa? Wujud benda dalam kehidupan sehari-hari itu ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu es batu yang digunakan untuk mendidihkan minuman agar lebih segar. Iya, betul. Es batu yang digunakan untuk mendinginkan minuman agar lebih segar. Pintar Mbak Yanti kok. Ya, Mas Adi juga pintar. Jadi manfaatnya itu, oke. Jadi kita supaya minumannya bisa lebih segar harus diberi es batu. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang perubahan wujud benda hari ini? Senang apa sedih? Senang. Pembelajaran hari ini ada manfaatnya apa tidak? Ada. Iya. Manfaatnya apa? Siapa yang tahu? Mbak Kapsa, manfaatnya pembelajaran hari ini apa? Bisa memahami perubahan wujud benda. Tepuk tangan untuk Pak Kapsa. Materi hari ini saya anggap kalian sudah memahami ya, sudah jelas. Dan untuk materi selanjutnya akan saya terangkan tentang panca indera. Nah, kalian bisa mencari tahu dahulu di buku bacaan atau di internet tentang panca indera. Ya, bisa kalian searching dulu di Google tentang panca indera. Ya. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Kakak besar untuk memimpin berdoa sebelum pulang. Tasnya di itu ya. Buku-bukunya dimasukin ke tas, kemudian kita berdoa. Ya, gelasnya bawa ke depan ya, ketua kelas, ketua kelompoknya nanti.
Baik, sudah siap untuk pulang?